Ribut konflik internal, kericuhan terjadi di Bandung Zoo. Akibat konflik, satwa terancam kelaparan. Dikhawatirkan berdampak pada perilaku anak, Menkom Digi akan evaluasi game Roblox. Presiden Prabowo Subianto naik kereta cepat Wush ke Bandung untuk menghadiri konferensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Cuaca buruk di Bali memicu gelombang tinggi yang menerjang kawasan wisata Waterblow Nusa Dua. Demi keamanan, pengelola menutup sementara kawasan wisata tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat air laut di kawasan wisata Waterblow Nusa Dua naik hingga melewati batas pintu masuk kawasan. Ombak menghantam hingga melewati tingginya pepohonan. Demi keamanan, pengelola menutup sementara operasional wisata Waterblow. Sementara BMKG wilayah 3 Denpasar telah menerbitkan potensi gelombang tinggi yang diprediksi berlangsung pada 6 hingga 9 Agustus 2025. Berdasarkan model gelombang BMKG menunjukkan tinggi gelombang di perairan selatan Bali memang mencapai 4 meter, yaitu berada dalam kategori gelombang tinggi. Dan masyarakat perlu dihimbau juga, terutama nelayan dan pelaku kegiatan wisata bahari, agar dapat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Imbas dari gelombang tinggi yang terjadi di Bali, penyeberangan di Pelabuhan Sanur tujuan Nusa Penida juga ditutup. Jalur penyeberangan ini ditutup pasca terjadinya kecelakaan laut yang menewaskan 2 wisatawan asing asal Tiongkok. Dengan penutupan ini, sejumlah wisatawan pun mengaku kecewa karena tidak bisa menyeberang dan harus menanggung kerugian biaya penginapan yang hangus. Pelabuhan Sanur kami lakukan penundaan keberangkatan kapal yang dari Sanur menuju ke tujuan Nusa Lembongan ataupun Nusa Penida. Saat ini cuaca gelombang yang ada di muara Pelabuhan Sanur cukup tinggi. Informasi berikutnya sudah ribut konflik internal. Terjadi kericuhan di Bandung Zoo. Karyawan menjebol akses gerbang akibat tak diizinkan masuk. Karyawan dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari menjebol gerbang masuk Kebun Binatang Bandung akibat tak diperbolehkan masuk pengelola dari Taman Safari Indonesia. 2 pihak keamanan dari 2 pengelola juga bentrok dan baku hantam. Kedua pihak saling klaim sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung. Kita tujuannya nggak tahu, tapi ada sekelompok orang oknum dari Taman Safari dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger yang tadi mendobrak pintu utama kita. Dan mereka juga masuk ke dalam ruang manajemen, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Tim petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Merespons soal konflik berkepanjangan yang terjadi pada Kebun Binatang Bandung pada 8 Juli lalu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengaku sudah jengah. Pemkot Bandung pun berencana berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk meninjau izin pengelolaan Kebun Binatang Bandung.
Ya, kami sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan. Saya serius, kalau memang nggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi pada Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Ini yang disampaikan oleh M. Farhan pada kompas.com. Ya, saudara, soal konflik yang berujung ricuh di Kebun Binatang Bandung, kami juga sudah mencoba menghubungi dari pihak Taman Safari Indonesia sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung, namun hingga kini belum mendapatkan respon, saudara. Dan informasi lebih lengkap soal dampak dari kisruh pengelola Bandung Zoo, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadlilah dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Fadil. Kabarnya ada mediasi pasca tadi ricuh. Bagaimana hasilnya sejauh ini, Fadil? Ya, Ibrahim dan saudara, memang pasca kericuhan yang terjadi di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo di kawasan Taman Sari ini, saat ini situasinya sudah kondusif, tidak berbeda pada siang hari di mana terjadi kericuhan antara manajemen lama dengan manajemen baru Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang mengelola Bandung Zoo ini. Kericuhan ini memang Ibrahim tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian berhasil meredam kedua belah pihak agar tidak terjadi kericuhan yang lebih panjang. Dan pihak kepolisian langsung berupaya dengan pemerintah Kota Bandung melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik atas pengelolaan Bandung Zoo ini. Di mana hasil dari mediasi ini pemerintah Kota Bandung selaku pemilik lahan Bandung Zoo tidak bisa melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bandung Zoo, tetapi pihak Pemkot Bandung ini hanya bisa melakukan memberikan kepastian kepada kedua pihak itu untuk berdamai. Apabila kedua pihak tidak bisa berdamai, maka Pemkot Bandung akan bersurat kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan peninjauan izin pengelolaan Bandung Zoo ini. Karena upaya dari Pemkot ini merupakan salah satu tujuan ataupun solusi dari konflik pengelolaan Bandung Zoo yang terus berkelanjutan. Dan Ibrahim dan saya, memang dampak dari kericuhan tadi siang ini selain gerbang utama yang jebol, dan pada malam ini sudah dipasang garis polisi dan masih terlihat juga pihak kepolisian yang melakukan berjaga-jaga di Bandung Zoo ini. Dampak dari kericuhan atau konflik kedua belah pihak terhadap pengelolaan Bandung Zoo memang adanya nasib dari satwa yang ada di Bandung Zoo. Tapi hasil mediasi tadi siang pun juga pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa seluruh satwa yang ada di Bandung Zoo ini akan tetap terawat dan mendapatkan pakan yang layak dan sepenuhnya diserahkan kepada pengelola Bandung Zoo yang saat ini sudah ditunjuk oleh Pemkot Bandung. Ibrahim. Fadil, sebetulnya sejak kapan Kebun Binatang Bandung ini ditutup, Fadil, dan wisatawan tentu tidak bisa mengakses ke sana? Ya, Ibrahim, memang sejak adanya konflik pengelolaan Bandung Zoo ini, operasional Bandung Zoo ini sempat buka tutup sejak di awal bulan Juli terhadap operasional Bandung Zoo ini. Sehingga memang penutupan operasional Bandung Zoo ini berdampak pada adanya kunjungan wisatawan yang sudah melakukan pemesanan tiket berkunjung ke Bandung Zoo ini. Sehingga pemerintah Kota Bandung pun sekali lagi meminta kepada kedua belah pihak untuk berdamai sehingga baik pengelolaan Bandung Zoo ini sudah kembali normal, operasional dibuka dan tidak berdampak pada satwa yang ada di Bandung Zoo ini. Ibrahim. Dikasih deadline tidak? Terakhir sedikit, dikasih deadline tidak penyelesaian konflik ini sampai kapan batasnya, Fadil? Ya, memang Ibrahim dan saudara terkait batas dari konflik kedua belah pihak ini sampai kapan, tetapi kalau mengacu pada hasil rapat di Kementerian Kehutanan pada 10 April 2025 ini bahwa kedua belah pihak harus berdamai. Apabila tidak bisa berdamai, kemudian pemerintah Kota Bandung akan mengirimkan surat kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan peninjauan pengelolaan Bandung Zoo ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Ahmad Fadlilah untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, Presiden Prabowo Subianto naik kereta cepat Wush menghadiri konferensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Kota Bandung.
Seperti masyarakat umum, Presiden melewati jalur yang sama di stasiun. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra, Presiden Prabowo akan membuka konferensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 yang digelar pada 7 hingga 9 Agustus di Suasana Budaya Ganesha ITB. Setibanya di Bandung, Presiden menyempatkan berfoto dengan warga di stasiun. Pak Presiden. Saudara, polisi menangkap 6 perampok truk bermuatan solar di Jalan Tol Tangerang Merak. BBM hasil curian dijual total 110 juta rupiah. Polisi bilang pelaku menjual 14.000 kiloliter solar ke penadah seharga 110 juta rupiah. Polisi menyebut modus pelaku memepet kendaraan korban. Polda Banten menyita barang bukti truk tangki, 1 mobil, ponsel, kartu e-tol, dan uang sisa kejahatan. Yang mana modusnya adalah memepet, kemudian melakukan di tangan dan mata si supir dan kernet, kemudian minyak hasil kejahatan tersebut dijual di salah satu tempat, yang mana saat ini pelakunya masih DPO. Nah, kemudian dari hasil kejahatan tersebut sebanyak 14.000 KL itu diperjualbelikan dengan harga 110 juta, dan dari 6 pelaku ini masing-masing mendapat bagian 11.500.000. Saudara, polisi tangkap 6 pelaku pengedar uang palsu di wilayah Solo dan Yogyakarta. Ratusan uang palsu pecahan Rp100.000 disita. Pelaku ditangkap di kawasan Pengging Boyolali saat transaksi jual beli uang palsu di dalam mobil. Pembuatan uang palsu dilakukan di salah satu rumah pelaku di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Polisi menyita pecahan Rp100.000 sebanyak 410 lembar. Keenam para pelaku ini merupakan sindikat terkait dengan peredaran lembaran uang pecahan. Ya. Kemudian mereka membuat yang pertama bahwa yang mempunyai ide ya kegiatan ini ada yang bernama HM ya. HM dia punya ide dia sebagai pemodal, kemudian dan dia juga sebagai pelaku finishing terakhir. Saudara, setelah LMKN menyebut instrumen dan suara alam juga dikenakan royalti, pengusaha kafe dan resto kini memilih tidak memutar suara apapun untuk menghindari potensi masalah hukum soal royalti. Saudara, kebijakan Bupati Pati Jawa Tengah menaikkan pajak hingga 250% memicu gelombang protes warga. Meski diprotes, Bupati Pati Sudewo tak gentar dan mengklaim penerimaan pajak bumi dan bangunan Pati lebih rendah dibanding kabupaten lain. Selasa 5 Agustus, terjadi kericuhan saat posko penggalangan donasi. Rencananya warga akan menggelar aksi besar menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Panitia aksi pun menerima bantuan berupa air minum kemasan dari warga, namun justru dirampas oleh Satpol PP. Sejumlah warga berusaha melakukan perlawanan saat Satpol PP membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi dari warga Pati, Jawa Tengah. Petugas berdalih, keberadaan posko donasi dinilai mengganggu ketertiban umum. Alasan itu dibantah perwakilan aliansi masyarakat yang mendirikan posko karena sudah memberikan pemberitahuan ke polisi serta tembusan ke bupati. Adu mulut pun berlanjut di depan kantor Satpol PP saat warga memaksa masuk untuk menemui kepala Satpol PP namun dihalau polisi. Warga hendak mengambil kembali donasi bantuan dari sesama warga. Menanggapi keberatan warga dengan kenaikan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 250% tak membuat Bupati Pati gentar.
informasinya itu Pak. Itu Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Jaya Gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Padahal tak sedikit warga yang merasa keberatan dengan persentase kenaikan pajak itu. Itu memberatkan lah Mas buat rakyat kecil. Nah, sama juga bapak saya juga kerasa itu kok. Hampir 1 juta bayarnya tahun ini. Tahun ini sebelumnya nggak ada segitu. Nah, kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Tanggapan saya memberatkan rakyat Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Sangat memberatkan sekali. Ini bukan masalah naiknya pajak, bayar pajaknya, coba naiknya NJOP-nya juga itu tinggi. Jadi itu akan menambah biaya beban di kena pajak jual beli lebih tinggi lagi. Untuk menolak kebijakan Bupati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Untuk mendukung aksi itu, mereka membuka posko donasi di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Setelah polemik royalti musik makin panas diperbincangkan setelah LMKN menyebut instrumen dan suara alam juga dikenakan royalti. Pengusaha kafe dan resto kini memilih tempat tidak memutar musik untuk menghindari potensi masalah hukum soal royalti. Musik biasanya menghidupkan suasana di kafe atau tempat makan dan memanjakan emosi. Tapi kini tidak lagi. Sejumlah pemilik tempat makan hingga kafe takut memutar musik. Mereka menghindari potensi masalah hukum soal royalti musik yang tengah menjadi polemik. Menurut saya sih ya sistem yang ada saat ini nggak ada transparansi, cumanya ada peraturan apa yang harus dibayar dan kalau tidak dendanya sekian, tanpa diskusi dulu mungkin dengan para pencipta lagu atau LMK-LMA yang tergabung dalam LMKN gitu mengenai hal ini. Jadi jujur aja saya semenjak ada kejadian seperti ini, saya nggak memutar lagu sih. Saya memutar tadinya lagu instrumental. Cuma kemarin saya baca juga bahwa lagu instrumental juga kena. Lagu-lagu suara alam juga kena. Jadi ya udahlah begini aja gitu. Pemutaran lagu diganti dengan instrumen tanpa hak cipta atau suara alam. Namun Ketua LMKN Dharma Oratmangun mengingatkan, pemutaran musik instrumen dan suara alam di ruang publik secara komersil juga wajib membayar royalti. Instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada 2 kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMK, LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki membenarkan pengusaha kafe dan restoran harus membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya.
ya sebetulnya kalau kita memang menggunakan ya sebenarnya kan kita bayarkan, tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para ya. Aturan soal royalti musik tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah musisi. Pada persidangan akhir Juli lalu, Hakim MK Arief Hidayat sempat menyentil soal cara penafsiran Undang-Undang Hak Cipta terkait royalti lagu. Menurutnya, jika aturan royalti diterapkan secara harfiah, maka W.R. Supratman menjadi orang paling kaya di Indonesia. Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya, ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Jadi, nah, berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan? Besaran tarif royalti untuk pengusaha beragam, mengacu pada keputusan Menkumham HKI.02 tahun 2026. Contoh tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik seperti berikut. Restoran dan kafe harus membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi setiap tahunnya. Dengan rincian, untuk pencipta lagu sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahunnya. Dan royalti untuk hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahunnya. Aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik royalti musik kembali mencuat di tengah maraknya pemutaran lagu di ruang publik secara komersil. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan musisi Rian Eki Pradipta atau Rian The Massive melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Rian. Selamat malam. Ini jadi perbincangan hangat di media sosial soal pandangan musisi. Kalau Bang Rian sendiri memandangnya bagaimana soal kewajiban membayar royalti bagi pengusaha kafe? Oke, selain saya musisi juga kebetulan saya juga pengusaha juga yang juga punya ya kafe kecil-kecilan, bukan yang besar ya. Tapi sebenarnya gini, regulasi itu sudah jelas sebenarnya dan sudah ada sejak lama. Dan sebenarnya yang sedang terjadi hari ini itu sebenarnya sudah dilakukan dari 11 tahun yang lalu. Dan sudah banyak juga restoran atau kafe-kafe atau hotel, pokoknya public place ya. Hotel, terus restoran, kafe, stasiun, terus mall itu juga sebenarnya sejak 11 tahun yang lalu itu sudah banyak yang membayar kewajiban mereka untuk ke LMK untuk bisa si performing rights ini, royalty performing rights ini bisa disampaikan ke pencipta lagu yang juga menjadi anggota dari LMK tersebut. Dulu mekanismenya gimana Bang Rian? Kok misalkan sekarang nampaknya lebih ramai? Sebenarnya nggak ada yang berubah, Jadi gini, kayak misalnya aku punya kafe gitu ya, aku kan ada warkop. Nah saya ini bayar per tahun setahun sekali. Dihitung dari banyaknya kursi. Misalnya kursinya ada 60 gitu ya. Jadi 60.000 kali 60. Berarti kan berapa tuh kalau dihitung? Berarti 3,6 juta ya? 3,6 ya? 1,6. Nah, jadi itu dibayarkan setiap tahun. Jadi setahun sekali. Jadi bukan yang per minggu atau per bulan, itu enggak. Dan itu tuh itu tandanya sebenarnya gini. Kalau dari pandanganku ya, itu tuh sebenarnya bukan beban, tapi justru itu adalah bentuk dari apresiasi kita ke para pencipta lagu tersebut gitu. Oh oke. Tapi kalau misalkan Anda tadi sebagai pengusaha juga sebetulnya yang dikhawatirkan itu apa sih, kok sekarang ramai juga banyak yang memilih tanpa memutar lagu nih? Jadi sebenarnya gini, apa yang dilakukan industri sekarang itu sebenarnya sudah meng-copy paste yang sudah terjadi di industri musik dunia ya. Jadi kayak seperti di Amerika itu memang kebetulan kan kemarin The Massive juga sempat manggung di Muse Expo itu di Amerika di Los Angeles. Itu saya juga sempat nanya, ini sebenarnya tuh peraturannya yang benar seperti apa sih? Jadi mereka bilang bahwa memang kalau misalnya contoh penyelenggara konser itu yang membayar bukan si penyanyinya, tapi penyelenggaranya
yang membayar ke LMK, nanti dari LMK itu akan mendistribusikan ke pencipta lagunya gitu. Oke. Termasuk juga misalnya lagu-lagu yang diputar di ruang publik seperti di mall, restoran. Itu sebenarnya memang di negara seperti di Amerika, di Jepang, di Korea itu memang sudah melakukan itu, dan Indonesia itu juga menjadi bagian dari asosiasi LMK dunia sebenarnya. Bang Rian, tapi kalau misalkan dengan adanya keresahan dari para pengusaha kafe ataupun juga restoran, Anda dari Masif untuk saat ini bagaimana sikapnya? Apakah membolehkan saja misalkan untuk skala kecil atau bagaimana sikapnya? Begini, PR-nya adalah sosialisasi. Karena gini, sekarang ini banyak orang yang menelan info-info yang mungkin terlalu kurang mendalam. Iya, belum tahu secara mendalam, tapi sudah langsung beropini dan lain-lain. Jadi memang ini PR-nya LMK atau LMKN itu untuk mensosialisasikan tidak hanya ke para user, tapi juga ke masyarakat. Karena sekarang ini kan kekuatan netizen ini kan luar biasa ya. Apalagi kalau sudah dibahas gitu, itu pasti akan menjadi satu hal yang kalau ada orang yang tidak mengerti jadinya malah jadi salah tangkap gitu. Tapi kalau seperti suara alam ataupun juga ada suara instrumen itu masuk juga, harus jadi masuk juga sih. Kalau kita mengacu pada apa yang sudah dilakukan di industri musik dunia, seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu instrumental, suara misalnya dia akapela, suara musik itu semua itu bayar sebenarnya. Semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengacu sama industri musik yang ada di Amerika, Jepang atau Korea, itu memang sudah seperti itu. Nah, cuma di Indonesia memang belum, sosialisasinya belum terlalu meluas. Jadi banyak juga yang belum mengerti bahwa sebenarnya ketika kita punya restoran, apalagi rame ya restorannya ya gitu, misalnya gitu ya. Kayak contoh kita sebut nama restoran misalnya apa ya kalau misalnya sudah ada kemarin sudah ada kasus tanpa menyebutkan merek, sudah ada kasusnya juga kan kemarin ya. Restoran Padang lah misalnya, contoh gitu restoran Padang. Itu kan mereka kan selalu biasanya memutar musik tuh. Karena memang gini, kalau misalnya kita datang ke restoran atau di kafe gitu ya, kalau nggak ada musik kan hening tuh nggak enak sebenarnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya musik itu bisa membuat mood orang jadi nyaman, jadi makannya jadi enak. Itu ada pengaruhnya loh. Makanya sebenarnya kalau mau mengacu pada aturan yang sudah dilakukan di industri yang memang lebih besar ya, seperti Amerika atau di Korea, itu sebenarnya ruang publik, restoran, mall, hotel. Tapi khawatir nggak kalau dari musisi sekarang kan ada gerakan ya udah tanpa putar musik, bahkan ada yang ya udah kita putar misalkan musisi dunia yang mungkin dalam bayangan mereka tidak dijangkau oleh LMKN misalkan. Jadi gini, khawatir nggak? Contoh gini. Kemarin waktu itu ada beberapa band seperti Coldplay. Nah, Coldplay. Jadi kan kemarin waktu itu kan ada openingnya Malik The Essentials. Nah, terus waktu itu Coldplay itu kan dia manggung di Jakarta. Iya. Tapi penyelenggaranya tetap membayar performing rights-nya untuk si pencipta lagunya Coldplay, yang dimana juga yang bikin juga Chris Martin juga dan teman-teman. Itu melalui LMK itu tetap mengkolek. Nah, karena LMK itu adalah masuk di asosiasi LMK dunia, jadi dari LMK yang ada di Indonesia itu akan disetor ke LMK yang menaungi internasional ya, lagu-lagunya Chris Martin dan teman-teman. Gitu. Baru dari LMK yang ada di Inggris misalnya itu akan distribusikan ke pencipta lagunya langsung. Jadi sebenarnya udah banyak kok, kayak kemarin banyak musisi-musisi internasional yang datang ke Indonesia itu tetap dikolek sama LMK gitu. Oke, baik. Marian, terima kasih untuk suaranya, untuk pandangannya, karena ini yang menjadi persoalan di ruang publik. Ini yang banyak dipertanyakan. Terima kasih Rian The Masif, Rian Eki Pradipta telah bergabung di Kompas Malam hari ini.
Usai jeda saudara, polisi tangkap 5 pelaku judi online, tersangka kerap berganti akun, meraup untung lebih besar. Tim Jogoboyo, Polrestabes Surabaya dan unit Reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan Kalibokor, Surabaya. Pelaku nekat kabur dan loncat ke sungai. Saat polisi mendatangi arena judi, sejumlah pelaku berusaha kabur, bahkan nekat menceburkan diri ke sungai. 3 pelaku judi berhasil ditangkap bersama sejumlah barang bukti dan uang senilai Rp300.000. Kini pelaku jalani pemeriksaan di Mapolsek Gubeng, Surabaya. Kita kerjasama dengan Jogoboyo, kita ada informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita, kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, kita bawa ke Mapolsek Gubeng untuk diproses lebih lanjut. Dari pengakuan mereka mungkin ada 2-3 kali melakukan perjudian di wilayah Kalibokor. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menangkap 5 pemain judi online. Tersangka kerap berganti akun, meraup untung lebih besar. 5 tersangka pemain judol ditangkap di salah satu rumah di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pelaku memanfaatkan kelemahan situs judi online dengan cara kerap berganti akun dan mendapatkan peluang menang lebih besar hingga puluhan juta rupiah. Perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari feed atau yang ada promosi tadi. Setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Soal penangkapan pelaku judi online di Yogyakarta yang mengelabui bandar mengakali sistem, kita akan bahas bersama dengan Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik, malam. Pak, ini kan menjadi pertanyaan publik karena pelaku yang ditangkap ini diduga mengakali sistem promosi situs judi online. Keuntungannya besar. Ini yang dipertanyakan siapa pelapornya, apakah bandarnya yang merasa dirugikan atau siapa yang Kompolnas dapat nih, Pak Yusuf? Iya, kita monitor di medsos lagi rame ini ya. Agak janggal nih narasinya kok soal mengakali sistem ya. Situsnya sendiri ini ditindak atau tidak itu. Jadi ini agak-agak janggal. Tentu kami sedang mempersiapkan permintaan klarifikasi secara resmi. Untuk sementara informasi yang secara jelas Kompolnas sendiri secara informal belum mendapatkan. Hanya memang apabila kita baca di pemberitaan 5 tersangka. Nah, yang pasti kalau 5 tersangka ini deliknya 303, terus Undang-Undang ITE pasal 27 terkait dengan transmisi yang konten yang mengandung judi, ya itu kan tetap penjudi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan situsnya? Nah, situsnya ini bagaimana? Situsnya apakah tidak tertangkap atau bagaimana? Yang pasti ya kalau narasinya soal mengalahkan, diduga mengalahkan bandar ya itu janggal, tidak tepat itu. Tapi kalau memang 5 tersangka ini, yang memang kalau apabila memang benar-benar sudah ditetapkan tersangka 5 orang ini, ya delik yang disangkakan ya itu kan main judi.
main judi ya penjudi, bukan soal mau menang atau mau kalah ya itu melanggar delik itu. Jadi pemain agak bandar janggal. sama-sama itu kriminal, harus ditindak Pak Yusuf ya? Iya. Hanya yang menjadi pertanyaan mungkin kalau situs ya itu kan melalui kewenangan pemblokiran. Penyidik ketika sudah melakukan penangkapan terhadap 5 orang yang apabila benar telah ditetapkan tersangka dengan delik 303 KUHP atau sebelumnya pasal 27 Undang-Undang ITE. Namun untuk bisa menindak situsnya ya tentu dilakukan permohonan pemblokiran. Nah, setelah itu baru apabila setelah diblokir ya tentu di mana itu yang disebut bandar itu di mana. Nah, apabila di dalam negeri ya tentunya harus ditindak juga karena kan tetap penjudi, tetap berpraktek judi. Oke. Pak Yusuf, kalau dari narasi yang disampaikan artinya sebetulnya gampang dong jika bandar yang merasa kerugian, artinya bandar juga bisa ditangkap juga dong kalau seperti itu Pak Yusuf ya? Itu yang sangat janggal, maka kita akan mendapatkan meminta klarifikasi apakah memang benar terkait dengan narasi mengakali sistem. Terus karena mengakali sistem itu menjadi dipidana, kan bukan itu. Ketika dia masuk dan mengetahui itu situs judi online dan dia main judi di situ dan soal menang dan kalah, tentu itu sudah melanggar delik 303. Kalau itu online tentu Undang-Undang ITE itu sudah ada. Itu yang kaitannya dengan pemainnya. Nah, soal mau mengakali atau tidak kan itu urusan yang kedua. Yang pasti ada situs. Nah, jangan sampai bukan situs judi kan itu. Yang penting ada situs judi online yang di situ ada diduga bandar. Apabila ingin melakukan penindakan, situs tersebut dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran, kemudian dilakukan penindakan. Itu yang tepat. Bukan soal mengakal-ngakali sistem, itu yang tepat sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan yang Kompolnas cermati dengan pernyataan ataupun juga yang disampaikan oleh polisi, itu kan dari temuan-temuan di lapangan Pak Yusuf. Artinya ini komunikasi yang seperti apa yang disoroti oleh Kompolnas? Ya seharusnya kan modusnya aja yang dijelaskan. Main judi online, modusnya seperti apa? Modusnya 5 orang, 4-nya itu 1 sebagai bos, 4 sebagai karyawan yang mengoperasikan 4 komputer dengan membuat akun. Itu kan modus. Kan dia tetap diduga berjudi secara online, berarti ada situs judi online-nya. Nah, situs judi online ini bagaimana selanjutnya? Ini kan belum ada terlihat di dalam narasi, atau memang sudah ada proses penyidikan yang itu masih membutuhkan kewenangan lembaga lain untuk melakukan pemblokiran. Apakah seperti itu? Inilah yang akan kita minta penjelasan agar narasi penindakan terhadap judi online ini tidak miss gitu, seolah-olah yang sekarang ramai di medsos itu kan orang ditangkap karena mengalahkan bandar judi, seolah-olah bandar judinya itu dianggap baik. Nah, itu yang sekarang ini harus clear, harus terklarifikasi. Ini yang sedang kita siapkan permintaan ke Polda DIY, Mas Ibrahim. Tapi harus sampaikan juga tidak ke publik, karena ini publik juga mempertanyakan siapa pelapornya, apakah bandar atau bukan. Infonya belum ditangkap atau belum ketahuan Pak Yusuf bandarnya? Ya kalau itu situs judi online kan tentu harus diblokir. Harus diblokir. Mekanismenya kalau memang itu sudah situs judi kan tidak bisa dibiarkan, harus diblokir. Kalau tidak diblokir berarti kan ada pelaku-pelaku lain yang akan bebas. Nah itu dari 5 orang yang sudah ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka ini kan sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ketika disebut mengakali sistem kan berarti sudah ada situs judi online-nya, yang harus ditindak situs judi online-nya. Itu bukan persoalan narasi mengakali sistem. Enggak. Mungkin yang perlu dijelaskan ini pelaku main judi, tersangka, modusnya begini-begini, soal mengakali sistem itu lain hal lagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.
Baik, Pak. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka kembali 122 juta rekening bank tidak aktif alias rekening dorman. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut penanganan pembukuan rekening dorman melalui proses bertahap dan kini sudah dikembalikan ke pihak perbankan. Setelah diperiksa menyeluruh, rekening dorman langsung dibuka kembali. PPATK beralasan pemblokiran rekening dorman dilakukan sebagai upaya perlindungan hak dan kepentingan nasabah dari tindak kejahatan pidana seperti korupsi, narkotika, judi online, dan pertasan digital. Per hari ini kita sudah selesai melakukan upaya penghentian dan sekarang semua ada di banknya masing-masing. Ya, jadi masyarakat kita tidak perlu khawatir. Ini semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabah. Dana tetap aman, hak dan kepentingan tetap aman 100%, tidak berkurang sedikit pun. Faktanya sejak Mei kita sudah menyelesaikan penghentian ini terhadap puluhan juta transaksi dan tidak ada yang mengeluh. Nah, sekarang baru ada yang mengeluh, ya kita mohon maaf sebesar-besarnya, tapi tujuan awal dari penghentian transaksi ini adalah sungguh-sungguh melindungi kepentingan masyarakat. Dikhawatirkan berdampak pada perilaku anak, Menkomdigi akan evaluasi game Roblox. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan belum ada rencana pemerintah memblokir game Roblox. Namun Kementerian Komdigi akan mengevaluasi game tersebut. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut dirinya masih menunggu laporan evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terkait game Roblox sebagai acuan. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Moti melarang pelajar bermain game Roblox karena dianggap berdampak negatif terhadap perilaku anak. Soal Roblox aja Mbak, dikit Mbak. Update-nya Mbak, akan diblokir nggak sama Komdigi Mbak? Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi, kan ada Dirjen Ruang Pengawasan Digital yang terus memantau. Itu belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Kalau untuk developer gamesnya akan dipanggil nggak sama Komdigi Mbak? Permisi, makasih. Permainan online Roblox tengah digandrungi anak-anak. Roblox adalah platform daring yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan berbagai permainan secara gratis. Tapi belakangan game Roblox menuai sorotan. Pemerintah mewanti-wanti agar anak-anak tidak mengakses game online yang mengandung kekerasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta orang tua mengontrol anak-anaknya agar tidak terpapar kekerasan di game online. Muti juga mewaspadai game online yang bisa disusupi konten judi online. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Pemerintah tak ragu blokir game Roblox, apalagi jika permainan itu sampai memengaruhi perilaku anak-anak. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang bukan hanya Roblox, tapi juga permainan online lain yang mengandung kekerasan. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Meski populer, Roblox menuai kontroversi di berbagai negara.
sebab diduga mengandung konten-konten berbahaya bagi anak-anak, mulai dari ujaran kebencian, kekerasan, hingga konten seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah ibu di Purwakarta setuju dengan langkah pemerintah melarang game Roblox. Mereka bilang permainan itu berdampak negatif bagi anak-anak. Kalau menurut saya sih bagus, saya mendukung, setuju. Karena sering lihat juga kan anak-anak kalaupun misalnya udah sering dilarang juga tetap aja misalnya suka dengar kata-kata kekerasan di situnya, terus ada juga kayak tembak-tembakan, terus sama bunuh-bunuhan gitu sih. Ibu mah setuju aja, itu biar nggak dimainin sama anak-anak, itu mengganggu tidurnya, mengganggu jam pelajarannya. Soalnya kan itu bisa online ya mainnya gamenya, jadi nanti takutnya ada pedofil atau apa yang ikut main di situ gitu. Bisa juga mengajarkan anak kita bahasa-bahasa yang tidak baik, itu kan bisa bercakap-cakap lewat online kan. Sedangkan kan kita nggak tahu ya itu orang dewasa atau anak-anak. Kalau saya sih setuju. Ridwan Kamil dipastikan bakal menghadiri tes DNA di Barreskrim Polri Jakarta pada hari Kamis 7 Agustus pukul 10 pagi. Tes DNA dilakukan menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Lisa Mariana. Laporan dibuat RK usai Lisa mengungkap memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu. Selain RK, Barreskrim juga bakal mengambil sampel DNA Lisa Mariana dan sang anak. Kuasa hukum RK bilang tes DNA akan mengakhiri konflik berkepanjangan antara Lisa dan kliennya. Dan saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.